Salam jumpa lagi teman-teman. Pada video saya yang pertama, kita sudah membahas tentang pentingnya mengenali bakat dalam kaitannya dengan kesuksesan dan berkarya dan berkarir. Pada video pertama tersebut, telah diuraikan bahwa dalam era faster, higher, dan better ini, kita perlu fokus ke bakat dalam kaitannya dengan pemilihan bidang profesi dalam berkarya, baik sebagai karyawan perusahaan maupun juga kalau mau berwirausaha. Fokus ke bakat ini diperlukan karena 3 alasan, yaitu pertama, terkait dengan kecepatan. Orang yang beraktivitas pada bakatnya akan memiliki kemampuan belajar yang lebih cepat. Yang kedua, terkait dengan produktivitas dan kualitas. Orang yang beraktivitas pada bakatnya akan mampu bekerja lebih produktif dan menghasilkan kualitas output yang lebih baik. Yang ketiga, terkait dengan keandalan. Orang yang beraktivitas pada bakatnya akan mampu bertahan lebih lama dan bisa diandalkan komitmennya dalam menjalankan tugasnya. Pada video yang kedua ini, saya akan membahas tentang apa itu bakat. Secara filosofi, bakat adalah merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa atau God given, yaitu berupa suatu keunggulan unik yang sudah dimiliki sejak lahir dan pasti bermanfaat. Setiap orang pasti punya bakat dan bakat ini bersifat permanen. Penjelasannya begini teman-teman. Tuhan melahirkan kita semua ke dunia ini tidak pernah bermaksud untuk menjadikan kita sebagai orang gagal. Untuk itu, beliau membekali kita semua masing-masing dengan suatu keunggulan unik untuk bekal kita dalam berkarya nanti. Karena merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa, maka keberadaan keunggulan unik tersebut pasti dibutuhkan dan bermanfaat. Jadi, kalau kita berkarya pada area keunggulan unik ini, maka seyogianya kita tidak akan menjadi orang gagal sebagaimana yang Tuhan inginkan. Setiap orang pasti diberikan bekal keunggulan unik tertentu sejak dilahirkan ke dunia ini, dan keunggulan unik tersebut bersifat permanen. Nah, kalau secara akademis, pengertian bakat adalah kombinasi dari beberapa karakteristik pribadi dominan yang membentuk area alami dalam berpikir, merasakan, dan berperilaku. Beraktivitas pada area alami dalam cara berpikir, merasakan, dan berperilaku ini akan bisa mengakselerasi atau mempercepat dalam penguasaan keahlian tertentu, pencapaian kinerja yang excellent pada bidang keahliannya, serta menciptakan keunggulan pada bidang tersebut. Setiap orang dilahirkan dengan memiliki beberapa karakteristik pribadi dominan, di mana karakteristik pribadi ini akan menentukan sikap dan perilaku alami yang ditampilkan oleh yang bersangkutan. Orang yang memiliki karakteristik pribadi dominan ekstrovert akan menunjukkan sikap dan perilaku sebagai orang yang mudah bergaul, aktif bicara, senang berinteraksi langsung dengan orang lain, dan menyukai kegiatan outdoor. Sebaliknya, orang dengan karakteristik pribadi dominan introvert akan cenderung menunjukkan sikap dan perilaku sebagai pendengar yang baik, pertemanan yang langgeng, dan menyukai kegiatan eksplorasi potensi diri yang tidak menuntut adanya interaksi langsung dengan orang lain. Pada video saya yang ketiga, saya akan perkenalkan kepada teman-teman 4 dimensi karakteristik pribadi, yang mana kombinasi dari karakteristik pribadi dominan pada 4 dimensi ini akan bisa menggambarkan kekuatan seseorang yang secara akademis diartikan sebagai bakat. Dalam melakukan eksplorasi tentang potensi bakat seseorang, teman-teman terlebih dahulu perlu memahami hal-hal berikut. Pertama, bakat itu tidak sama dengan minat. Minat adalah keinginan yang kuat yang terbentuk karena ada stimulus dari lingkungan.
minat ini bisa sesuai dengan bakatnya, atau bisa juga tidak sesuai dengan bakatnya. Yang terbaik sudah tentu minat sesuai dengan bakatnya. Banyak perusahaan memakai tes minat untuk seleksi penerimaan karyawan baru. Karyawan yang direkrut dari hasil seleksi ini bisa jadi perjalanan karirnya akan biasa-biasa saja, bila mana ternyata arah minatnya tidak sesuai dengan bakatnya. Yang kedua, bakat itu tidak sama dengan penguasaan pengetahuan, keahlian, atau kemampuan. Pengetahuan dan keahlian adalah sesuatu yang bisa dipelajari dan diperoleh dari sumber-sumber eksternal. Kemampuan bisa didapat dengan melalui latihan berulang-ulang. Ada salah kaprah dalam pemahaman ini, mendefinisikan bakat sebagai kemampuan bawaan. Sehingga kalau orang tidak memiliki kemampuan, dianggap tidak berbakat. Bakat kalau tidak pernah diasah dan dilatih, akan tetap hanya menjadi potensi saja, belum menjadi kompetensi atau kemampuan. Bakat itu tidak sama dengan profesi. Profesi adalah media dan berkarya untuk produktif dan memaknai hidup. Bakat yang sama bisa berkarya di profesi yang berbeda. Seseorang yang memiliki bakat yang cocok dengan bidang aktivitas yang berkaitan dengan seni bisa menyalurkan bakatnya ini dengan berkarya pada profesi sebagai pelukis, sebagai ahli penata warna pada perusahaan mainan anak-anak, sebagai desainer mode, sebagai konsultan ahli interior desainer rumah-rumah mewah, atau sebagai dokter ahli bedah plastik. Sering terjadi salah kaprah dengan menggambarkan bakat seseorang dikaitkan dengan profesi. Bila mana orang tersebut tidak berminat dengan profesi yang digambarkan, maka yang bersangkutan akan menolak bakat yang dimilikinya. Demikian teman-teman, pembahasan kita tentang apa itu bakat.